warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dea Mareta dengan NPM 2010-631-559 dari kelas 2D Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang akan memaparkan tentang 3 landasan utama filsafat pendidikan dan dasar filsafat pendidikan di Indonesia. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan tahun ajaran 2020-2021 semester 2 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Haji Dedang Rahman Munandar MPD. Yuk kita langsung klik start. Pengertian landasan. Secara leksikal, landasan berarti tumpuan, dasar, atau alas. Oleh karena itu, landasan merupakan tempat bertumpu atau titik tolak atau dasar pijakan. Titik tolak atau dasar pijakan ini dapat bersifat konseptual maupun material. Adapun pengertian filsafat, filsafat ialah hasil pemikiran dan perenungan secara mendalam tentang sesuatu sampai ke akar-akarnya. Sesuatu dapat berarti terbatas dan dapat pula berarti tidak terbatas. Filsafat membahas segala sesuatu yang ada di alam ini yang sering dikatakan sebagai filsafat umum. Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa landasan filsafat pendidikan adalah dasar atau alas berpikir dan merenung secara mendalam mengenai dunia pendidikan. Adapun 3 landasan utama filsafat pendidikan, yang pertama yaitu ontologi, yang kedua yaitu epistemologi, dan yang ketiga yaitu aksiologi. Kita akan masuk ke yang pertama yaitu ontologi. Ontologi. Ontologi merupakan salah satu kajian filsafat yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Ontologi ialah ilmu yang membahas tentang hakikat atau kebenaran sesuatu. Dalam hal ini, ontologi pendidikan berarti membahas tentang hakikat atau kebenaran pendidikan. Hakikat pendidikan yang dimaksud adalah tujuan pendidikan, hakikat pendidik dan peserta didik, serta hakikat kurikulum pendidikan. Adapun tokoh Yunani yang memiliki pandangan yang bersifat ontologi, yang pertama yaitu Aristoteles, yang kedua yaitu Thales, dan yang ketiga yaitu Plato. Selanjutnya adalah epistemologi. Epistemologi berasal dari 2 kata yaitu epistem yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti pembuktian secara rasional. Epistemologi merupakan cara untuk mencari tahu segala sesuatu. Epistemologi memiliki peran penting dalam dunia pendidikan. Dalam hal ini, pendidikan harus sesuai dengan konteksnya. Maksudnya adalah, dalam mencari kebenaran tentang sesuatu, pendidikan harus menyesuaikan diri dan tetap berpijak pada fakta. Yang terakhir yaitu aksiologi. Aksiologi mengacu pada nilai-nilai nyata yang sudah terbentuk. Aksiologi pendidikan menjelaskan tentang nilai-nilai yang bisa dibuktikan secara rasional atau masuk akal. Nilai-nilai tersebut dapat berupa nilai etika dan estetika yang dimiliki oleh seorang pendidik maupun peserta didik. Dasarnya ialah Al-Quran, hadis-hadis Nabi, serta maqalah atau ucapan para ulama. Dasar filsafat pendidikan di Indonesia. Dasar filsafat pendidikan di Indonesia yaitu Pancasila. Pancasila merupakan landasan dan hasil cipta dari kebudayaan yang mengandung nilai-nilai filsafat dan telah mengakar lama pada kehidupan bangsa Indonesia. Identitas Pancasila mencerminkan suatu pendidikan nasional yang bertumpu dan dijiwai oleh suatu keyakinan dan pandangan hidup. Filsafat pendidikan Pancasila merupakan sistem negara Pancasila yang dilaksanakan dalam berbagai subsistem kehidupan bangsa dan masyarakat. Sistem Pancasila tersebut berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang mana Pancasila merupakan aspek ruhaniah atau spiritual sistem pendidikan nasional. Adapun contoh filsafat Pancasila yang pertama yaitu menjaga toleransi, seperti pada cuplikan video berikut. Di dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, yang pertama, kita menghargai dan menghormati teman yang berbeda agama. Kita juga tidak membeda-bedakan dalam bergaul, dan kita menjenguk teman yang sedang sakit. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, contohnya adalah kita saling menghormati dan menghargai perbedaan suku dan agama di lingkungan masyarakat. Berikutnya, kita juga tidak membedakan
suku, ras, atau golongan. Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, contohnya adalah mengakui dan menghargai hak asasi manusia. Lalu, kita menjalin hubungan yang baik antar umat beragama dan menciptakan rasa persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, menaati peraturan. Saat kita mengendarai motor, kita harus menggunakan helm, sarung tangan, dan tetap memperhatikan rambu lalu lintas. Yang terakhir yaitu menegakkan keadilan. Dalam menegakkan keadilan, kita tidak boleh memandang status sosial dan ekonomi dari satu individu dengan individu yang lain. Kesimpulan, landasan filsafat pendidikan adalah dasar atau alas berpikir dan merenung secara mendalam mengenai dunia pendidikan. Dalam filsafat pendidikan ada 3 pakem yang mendasari ilmu ini. Yang pertama yaitu ontologi pendidikan, yang kedua yaitu epistemologi pendidikan, dan yang terakhir yaitu aksiologi pendidikan. Dasar filsafat pendidikan di Indonesia yaitu Pancasila, karena Pancasila merupakan landasan dan hasil cipta karya dari kebudayaan yang mengandung nilai-nilai filsafat dan telah lama mengakar pada kehidupan bangsa Indonesia. Nah, itu dia pemaparan materi dari saya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!